Halo teman-teman, gimana kabar mengenai PPh final 0,5% UMKM ya? Ini sampai sekarang nggak ada kabarnya guys ya. Sampai sekarang nggak ada kabarnya. Sri Mulyani masih pusing ngurusin Kortes, Korstres dan Kortes dan Korstres ya. Masih stres tuh semua di kantor pusat mengenai Kortes ini ya. Jadi aturan mengenai perubahan untuk PP 55 2022 mengenai UMKM 0,5% yang diperpanjang itu belum ada aturannya ya, belum ada PMK terbaru untuk mengaturnya ataupun PP. Tetapi menurut gua ya untuk orang pribadi, untuk teman-teman yang orang pribadi ya, aturan ini sudah pasti diperpanjang ya, sudah pasti diperpanjang. Konferensi persnya itu belum diganti dan belum diubah ataupun dibatalkan oleh Sri Mulyani. Jadi intinya orang pribadi tetap diperpanjang sampai dengan masa Desember 2025 ya, perpanjang 1 tahun. Ini untuk orang-orang yang sudah punya MPP di tahun 2018 atau sebelumnya. Kan 7 tahun berakhir di Desember 2024. Ini diperpanjang 1 tahun menjadi Desember 2025 gitu. Untuk orang-orang yang bikin MPP di tahun 2020 atau 2021 gimana? Nah itu tetap 7 tahun dan mungkin di-extend 8 tahun. 1 tahun gitu ya. Cuman kita belum tahu intinya belum ada aturannya tetapi 2025 kita pakai saja. Kita asumsi ini tetap berlaku. Kemudian untuk badan gimana? Untuk badan nggak jelas teman-teman ya, nggak jelas. Kalau gue sih berasumsi badan nggak bisa. Kenapa? Karena sudah banyak badan CV ataupun PT atau PTP yang sudah berakhir jangka waktu PPh finalnya, kemudian sudah pakai PPh umum dan tiba-tiba diperpanjang kan bingung mereka kan. Jadi gue rasa badan nggak dapat. Tetapi kalau OP pasti dapat. Nah, perlukah kita mencetak suket PP 55 2025 ini? Menurut gua nggak perlu dan mungkin tidak bisa gitu ya, karena aturannya belum ada, aturannya nggak ada gitu guys ya. Jadi apakah bisa diperpanjang? Rasa-rasanya sih tidak ada gitu ya. Nanti kita akan coba langsung. Jadi gini, kenapa sih orang mau cetak suket PP 55 ya? Intinya suket PP 55 yang menyatakan kita PPh final UMKM itu bukanlah pertanda kita qualified atau tidak qualified untuk pakai PPh final ya. Suket PP 55 itu dipakai ketika kita menjual jasa. Ketika kita menjual jasa yang pihak customer mau memotong PPh 23 ya, yang 2% diganti dipotong PPh final 0,5%. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah butuh suket PP55-nya. Nah, gimana kalau suket PP55 nggak bisa dicetak? Kalau suket PP55 nggak bisa dicetak, sedangkan lu orang pribadi yang jual jasa, akibatnya adalah biarkan dipotong PPh final, PPh 23 atau 21 dan lu tetap membayar sendiri PPh 0,5% final. Itulah satu-satunya opsi. Lu nggak mungkin melakukan PBK dan sebagainya nggak mungkin ya. Jadi biarkan dipotong PPh 23 dan kita tetap bayar sendiri 0,5%. Ya udah, yang butuh potong kita buang aja, gitu ya. Gua akan langsung share screen ke teman-teman. Kita praktek langsung ya teman-teman ya. Apakah sudah bisa di Cortex untuk mencetak suket PP55 yang terbaru? Kita masukkan. Ini Cortex pribadi ya. Kalau di badan sih nggak usah berharap. Ini yang pribadi. Gua akan masuk. Oke. Mudah-mudahan bisa ya. Ini gua syutingnya tengah malam ini. Masih error. Tengah malam aja error nih, Cortex bagaimana ini? Oke, karena gua nggak sabar, gue putar di atas sini ya, putar atas kepala kiri sini, klik putar. Biasanya kalau setelah putar malah bisa gitu ya. Oke, di sini ada namanya menu layanan wajib pajak ya. Kita klik menu layanan wajib pajak, ada namanya layanan administrasi pajak, kemudian ada yang namanya buat permohonan layanan administrasi. Kita klik 1 kali, kita lihat larinya kemana nanti. Nah ini ya, create administrative request ya, error, 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 error. Kita putar di sini refresh. Mudah-mudahan bisa. Kita refresh lagi, refresh lagi, refresh lagi. Jadi teman-teman nggak usah stres ya, nggak usah ngamuk-ngamuk kalau error ya. Ini kesalahan DJP, bukan kesalahan Anda ya. Kita klik lagi, putar di sini, error lagi ya. Oke, verification log writer is waiting for all log files to be archived. Luar biasa. Oke, caranya adalah ini, gua buang ininya, gua buang ujungnya, gua sisakan konteks DJP aja, gua enter ulang. Oke, masih error, kita putar lagi. Masih error. Kita putar lagi. Luar biasa ya. Layanan wajib pajak, layanan administrasi, kita klik buat permohonan layanan administrasi. Kita klik di sini. Oke, error ya. Kacau, kacau. Profil saya, notifikasi saya, gue putar, kita dengan notification, kita lihat.
Buset, error semuanya. Apa ini DJP katanya mau perbaiki diri? Apa yang mau diperbaiki? Kita putar, nggak ada ya. Gue delete, gue enter lagi. Jadi menunya aja nggak muncul, bos. Bagaimana? Gimana ini? Profilnya aja nggak muncul. Menunya ada sih. Nah, coba kau klik layanan wajib pajak, layanan investasi, dan buat permohonan layanan investasi. Nggak bisa, ini error nih. Coba lihat nih. Error ini apa ini? DJP, DJP. Oke, gua akan coba logout, masuk lagi. Oke, jadi kita coba berbagai cara ya. Kosong, apa itu? 828 kayaknya ya. Enter, salah. Tidak valid. 655958. Gagal lagi. Kita ulang lagi. 856840. Enter. Akhirnya berhasil masuk. Tetapi kita lihat sulit teman-teman ya, sulit. Portal authentication callback kodenya ini tidak semudah yang kita bayangkan teman-teman ya, sulit ya guys ya. Muter lagi nih. Buku besar, apa ini buku besar? Accounting balance sheet. Sepertinya balance sheet. Error. Nggak ada satu menu yang bisa kita isi di sini. Tuh, permohonan layanan asasi. Tuh, satu pun nggak bisa diproses guys. Satu pun nggak bisa diproses nih. Ampun dah. Tadi malam masih bisa loh. Makin malam malah nggak bisa. Oke, gua logout lagi, gua masuk lagi ya. Kita tutup, kita buka lagi. DJP online. Kok DJP online sih? Cortex. Cortex ya, Cortex. 80806. Kita putar. Oh, by the way, gue tidak qualified ya karena gue ada pekerjaan bebasnya. Gue tidak bisa dapat suket PP 55. Tetapi kita cari menunya aja ya. Kita berusaha mencari menunya aja. Gak bisa nih. Ampun dah. Kacau, kacau. Muter terus dia. Katanya diperbaiki bandwidthnya. Apanya yang diperbaiki? Buset dah. Kita putar lagi. Tuh, callback lagi dia. Nggak dapat di callback tuh nggak dapat. Putar lagi. Nggak dapat. Oke, gua delete aja. Gua delete, gua enter. Aduh, gagal lagi, gagal lagi. Putar lagi, putar lagi, putar lagi, putar lagi. Gua tidak menyerah. Putar lagi, putar lagi, putar lagi. Ini gue syuting beberapa menit hanya untuk gini-gini doang nih. Gila ya, gila ya. Waktu kita ini dianggap sampah sama si oknum kantor pusat DJP ini ya. Lu kira gue gak ada kerjaan gitu ya? Bercanda guys ya. Kita putar, kita putar. Udah guys, nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi intinya eh suket PP55 belum perlu diupdate. Lagi pula, kalaupun lu mau mengupdate, belum bisa. Belum ada aturan khususnya. Kalau lu aturannya kembali ke PP55 ya nggak bisa kan, 7 tahun sudah selesai gitu ya. Jadi tidak perlu kita update bagi yang sudah punya suket PP55. Kemudian bagi Anda-Anda yang jualan jasa dan selama ini dipotong PPh 0,5%, coba minta kepada si customer untuk kembali tetap potong 0,5%. Tetapi kalau customer tidak bisa atau tidak mau, ya udah kita tetap biarkan dipotong PPh 23, tetapi kita tetap bayar mandiri 0,5%-nya. Mengenai PPh 23, apakah bisa dikreditkan? Jawabannya bisa dikreditkan kalau lu mau gitu ya. Tapi kalau menjadi LB kan nggak usah, dibuang aja gitu ya. Inti teman-teman ya. Jadi belum ada aturannya, kita tunggu saja. Intinya kita tetap pakai 0,5% UMKM sampai masa Desember 2025. Oke, sampai jumpa. Semoga terbantu.